Hey Kampus, apa kabar? Ini adalah podcast pertamanya Janji Pernikahan. Salam kenal, gue Aldi. Dan nanti kita akan menghadirkan vendor-vendor hit saat ini. Tentunya jangan kemana-mana, jangan di skip dulu ya. Hai Kampus, apa kabar? Wow, hari ini senang sekali saya Aldi dapat bergabung dalam podcast Janji Pernikahan. Nah, this is the first time ya, ini pertama kalinya podcastnya Janji Pernikahan. Nah, ini seru banget. Kenapa? Ini rangkaian dari podcast menyambut kehadiran dari nanti event kita yang luar biasa besar, terbesar katanya sih senasional ya, Jakarta Timur ya. Dan tentunya pameran pernikahan Indonesia Season 2 yang insya Allah nanti akan berlangsung pada tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli bertepatan di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini seru banget. Nah, podcast kali ini kita akan kehadiran orang-orang hebat, orang-orang keren. Nah, ini pokoknya bestie aku banget deh pokoknya. Nah, ini tuh udah terkenal parah ya. Kita akan kehadiran oleh Mbak Fitri. Hai. Hai. Mbak Fitri, kita ketemu lagi di sini ya. Iya, makanya senang banget loh berkunjung loh ke Sanggar Lisa ya. Wow, hari ini saya berkunjung langsung ke Sanggar Liza. Nah, ini Mbak Fitri ini adalah owner dari Sanggar Liza. Dan beliau juga salah satu pria skecenya Sanggar Liza. Hai. Hai. Gimana Mbak Fitri, kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Kamu gimana? Sehat, doa semangat banget kan? Karena hari ini tuh benar-benar podcast pertama untuk menyambut pameran pernikahan Indonesia Season 2. Dan semangat lagi menggebu-gebu banget nih, karena udah hamin berapa ya? Udah mendekati banget. Iya, deket banget ya. Betul. Dan surprise banget karena ternyata Sanggar Lisa tuh diajakin jadi podcast pertama. So, thank you very much buat Janji Pernikahan karena udah ngajakin kami di sini. Oke. Mbak Fitri ini as long as you know aja saat ini memang aku nggak pakai masker dan Mbak Fitri ini juga nggak pakai masker ya, nggak apa-apa ya. Karena kebetulan kami juga udah swab ya? Udah swab juga. Ya, gitu vaksin kan, juga kan? Udah booster dong, udah booster. Aman, alhamdulillah ya. Nah, kita langsung nih, hari ini di podcast pertama kita akan bakal gali banyak hal tentang Sanggar Liza. Boleh dong Mbak Fitri? Boleh banget. Boleh banget ya. Nih Mbak Fitri, kenapa sih gini? Aku mau masuk langsung aja karena aku udah gak sabar pengen nanya banyak hal sama Mbak Fitri gitu kan ya. Kenapa sih orang harus memilih Sanggar Liza sebenarnya? Oh, sudah pasti karena Sanggar Lisa adalah sanggar rias pengantin tradisional, khususnya tradisional ya, yang sudah berdiri dari tahun 1978 loh. Wow! Keren banget! Nggak kaleng-kaleng ya. Jadi kita tuh udah ngerasain yang namanya tren makeup berbagai macam. Dari tahun 80-an, 90-an mau alis celurit, alis apa segala macam udah coba semua. Jadi memang kamu harus pilih ke Sanggar Lisa karena memang kita sudah pengalaman dari tahun 78 dan udah pasti profesional. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk hai couple semuanya gitu kan ya. Tapi Mbak Fitri ya, Mbak Fitri, kita mau tanya dulu ya, background dari Sanggar Liza ya sendiri tuh boleh diceritakan dulu nggak kira-kira? Boleh banget. Tadi seperti yang tadi aku ceritakan bahwa Sanggar Lisa itu dimulai dari ibuku sendiri yaitu Ibu Lisa yang mulai, jadi awalnya tuh nggak langsung sanggar rias pengantin teman-teman. Jadi memang awalnya tuh adalah salon kecantikan yang buka di gang kecil di daerah Saharjo yang sekarang jadi kokas kali ya. Jadi kita kena gusur jadi kokas dan kita pindahlah ke di sini daerah Kebon Baru. Jadi di situ kita salon kecantikan dulu, kemudian setelah sekitar tahun 85-an gitu ya, ibuku baru mulai menerima rias-rias pengantin. Nah, karena ibuku tuh termasuk rajin kursus banyak banget ya. Sehingga makin kesini klien-kliennya itu makin banyak pengantin untuk rias pengantinnya dibanding salon kecantikan. Sehingga di tahun 90-an itu ibuku mulai fokus di bidang weddingnya, terus salon kecantikannya terus tutup. Seperti itu. Jadi awalnya Sanggar Lisa tuh kayak gitu. Dan itu pun sampai tahun 90-an kami masih ada di sana di Saharjo itu, di gang, kita bilangnya Gang M. Jadi Jalan Saharjo Gang M. Terus kita pindah tahun 95-an ke Jalan J nomor 29, baru deh di situ mulai orang mengenal kami karena kan lokasi yang strategis betul. Kalau di gang kan orang-orang kayak kurang meyakinkan kan. Betul. Sehingga ketika mulai kita di Jalan J, di situ orang mulai mulai mengenal Sanggar Lisa dan dulu pun namanya Liza Salon bukan Sanggar Lisa. Kemudian dari situ kita mulai berubah nih klien-kliennya dari yang dulu ibuku ngerias pengantin dari gang ke gang, dari jalan kecil ke jalan kecil. Mulailah orang booking kita untuk di gedung-gedung pernikahan. Itu pun masih gedung yang kecil-kecil.
Tapi makin lama makin berjalan, kemudian dari gedung-gedung kecil sehingga ke gedung-gedung yang mulai besar-besar, dan akhirnya udah mulai dikenal orang sehingga kita ke hotel-hotel dari yang bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu. Dan berkembanglah terus Sanggar Lisa sampai sekarang tahun 2022 sehingga kurang lebih udah 43 tahun kami ada di sini. Tepuk tangan dulu dong Couples, luar biasa banget loh. Itu perjalanan yang tidak pendek, panjang banget gitu ya. Dan itu pasti memberikan apa ya namanya tuh impact atau dampak yang luar biasa di wedding saat ini gitu kan ya. Dan tentunya nih janji pernikahan juga nggak salah menggait Sanggar Lisa dalam pameran pernikahan kali ini. Wow, keren banget nih. Aku masih penasaran sampai akhirnya pindah ke Geraha segede ini. Prosesnya ya kan dari tadi gang Jalan J, gang M ya kan macam-macam ya. Dari gang kecil rumah ke rumah beriasnya sampai akhir ke gedung, boleh gedung standar dulu sampai yang akhirnya mungkin siapa sih nggak kenal dengan Sanggar Lisa. Nah itu proses sampai pindah ke sini tuh seperti apa? Iya, jadi karena sebenarnya dari showroom yang lama ke tempat yang baru itu kan memang tidak terlalu jauh. Jadi memang awalnya ini adalah tanah kosong gitu, dan memang kita tuh sering lewat terus kayak naksir gitu nih, kayak bagus ya tanah ini gitu. Dan ya namanya memang jodoh ya kan, namanya properti juga jodoh-jodohan ya. Betul. Ketika kita tanya-tanya tentang tanah ini juga alhamdulillahnya proses jual belinya juga mudah banget, dan kemudian semua berjalan dengan ya lancar aja. Kita saat membangun ini pun nggak pakai kredit ke bank, nggak pakai utang-utang ke bank, karena memang prinsip ibu saya kan pantang untuk ngambil kredit atau ngutang-ngutang ke bank untuk membangun suatu, apalagi tentang usaha, karena jangan sampai nanti pendapatan itu hanya habis untuk bayar utang kayak gitu. Sehingga kita pun setelah membeli tanah ini, proses pembangunannya tuh juga ya kita nyantai-nyantai aja, nggak yang diburu-buru. Jadi kurang lebih bangun tuh kurang lebih 2 tahun dan jadilah seperti ini. Luar biasa, keren banget. Nah itu dia tadi jawaban dari Mbak Fitri, begitu luar biasa ya. Tidak hanya memberikan informasi yang keren, tapi inspiring banget loh. Bener, ini juga untuk vendor-vendor lain mungkin ini menjadi pembelajaran juga ya. Jadi apa ya bahasanya tuh trademark ataupun mungkin jadi contoh ya kan, atau figur ya kan. Keren loh, saya aja mendengarkannya merinding loh couple semuanya ya. Nah Mbak Fitri, sekarang kegiatan-kegiatan apa sih yang lagi hebohnya, lagi seru-serunya? Karena Juli ini kan juga lagi banyak-banyaknya orang nikah ya. Betul banget. Musim kawin ya. Betul. Nah, sekarang lagi kegiatannya. Karena gini loh Mbak Fitri, kemarin kan kita lagi jeda 2 tahun juga kan yang pandemi itu ya. Betul banget. Jadi bener-bener sekarang banyak sekali couples yang kayaknya banjir deh kan mau menikah semuanya ya. Nah, itu sekarang kegiatan di Sanggar Lisa itu lagi ngapain Mbak Fitri? Iya, jadi mungkin buat informasi juga buat teman-teman, kalau Sanggar Lisa tuh memang bukan hanya soal rias pengantin aja, bukan soal ngurusin muka aja. Di tempat kami pun kami sudah menyiapkan perlengkapan busana kayak sewa-sewa kebaya, sewa aksesoris untuk pernikahan di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga ada paket all in yang sudah termasuk musik, sudah termasuk wedding organizer dan lain-lain, sehingga bisa dibilang Sanggar Lisa adalah one stop wedding service buat kalian yang nggak mau pusing daripada kesana kesini ya, nyari vendor satu-satu, kalian bisa datang langsung ke Sanggar Lisa sehingga kami bisa memprovide semua yang kalian inginkan ada di sini. Wow, berarti jatuhnya udah jadi wedding planner juga dong ya? Ya gitu kali ya. One stop wedding ya. Jadi itu emang benar-benar ya membantu juga, karena Sanggar Lisa pasti juga menggayat vendor-vendor yang keren, yang berpengalaman juga, yang tentunya sudah dipercaya juga oleh wedding gitu kan, tentunya sama couples banget gitu kan ya. Nah Mbak Fitri, kayaknya nggak seru deh kalau kita ngobrol berdua doang nih ya. Bener ini ya. Kayaknya kita lebih seru, kita panggil, gimana kalau kita panggil bestie kita yang satu lagi? Boleh nih, bestie aku banget loh. Ya kita undang, ini dia owner dari Safira Maharani Decoration, Mbak Meli. Silakan Mbak Meli. Kita nggak bisa ya, aku nggak pakai masker soalnya. Silakan duduk. Mbak Meli apa kabar? Baik ya, kayaknya makin cantik ya hari ini ya. Karena kalau Mbak Melinya aja cantik, pasti dekorasinya juga cantik banget dong. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mbak Meli, keren banget. Mbak Meli, udah kenal pasti ya? Udah dong ya? Udah, ini udah bosen saya. Udah bosen. Hari ini aku kehadiran bestie yang luar biasa lagi, Safira Maharani Decoration. Siapa yang nggak tahu? Silakan ya, lihat IG-nya, semuanya dilihat. Pasti dekorasinya keren-keren banget. Keren banget. Alhamdulillah Mbak Meli. Iya, kemudian kami juga salah satu vendor dari Sanggar Lisa. Jadi yang tadi Mbak Fitri bilang bahwa one stop
wedding. Betul. Ya, itu memang ya supaya sampai sini kita semua dapat mau dekor mau apa. Nah, kami salah satunya. Betul, seperti yang aku bilang tadi ya Mbak Meli ya, pasti Sanggar Liza memilih vendor-vendor terbaik dan salah satunya adalah Safira Maharani Decoration. Nah, ini keren banget, pasti udah nggak perlu diragukan lagi. Wow, kita udah berapa tahun ya Mbak ya? Dari lebih 10 tahun kayaknya ya. Udah lebih dari 10 Asli, tahun aku kita sekarang bekerja lagi ngobrol sama. sama Mbak Meli sama Mbak Vito tuh kok kayak merinding-merinding gitu. Karena emang awalnya positif sekali ya, energi baik banget ya. Iya kan kita wanita strong ya. Nah, oke, aku ke Mbak Meli sebentar ya. Mbak Meli, Silakan. boleh dicerita sedikit nggak konsep apa sih yang lagi diangkat sama si Safira Maharani gitu ya? Sebetulnya kami itu adalah lebih sama seperti Sanggar Liza, kami lebih ke tradisional. Cuma namun untuk mengakomodir keinginan para klien yang selama ini semakin kesini kan, kalau zaman dulu memang orang tua yang ngurusin. Kalau sekarang itu para calon pengantinnya sendiri yang ngurus, di mana mereka ingin, kalau kekinian tuh mereka sebenarnya nggak terlalu suka tradisional, jadi kami menyebutnya tradisional modifikasi, sama dengan Sanggar Liza. Jadi dari yang pakem dulu tradisional itu, sekarang kita lebih ke tradisional modifikasi. Kalau pengantin-pengantin sering bilangnya tradisional modern gitu. Jadi kita semua diadaptasi juga, misalnya kayak pelaminan tradisional iya, tapi dimodifikasi ada unsur nasionalnya dan unsur pokoknya di-create bener sesuai dengan permintaan klien, sama juga tidak meninggalkan unsur-unsur tradisional, tapi di-create secara modernisasi gitu kan. Jadi kita seperti win-win solution, jadi kita menampung aspirasi orang tuanya sebagai pemangku hajat juga iya, sebagai capengnya itu yang ingin lebih ke modern juga iya, jadi sama-sama keinginannya sama-sama terpenuhi. Aku boleh dibocorin dikit nggak kalau Safira Maharani Decoration itu, kalau misalnya kan nanti juga ada kan international wedding kayak gitu kan, konsepnya seperti apa sih Mbak kalau misalnya orang yang requestnya tuh dalam konsep international weddingnya itu gitu loh? Nah, itu perpaduan bunga kah atau misalnya apa yang lagi diangkat gitu? Kalau internasional itu adalah biasanya pelaminan 3 dimensi dengan sekarang kan artificial flower ya. Enggak, artificial flower mix fresh. Karena sekarang itu trennya adalah lebih ke colorful, di mana warna colorful itu lebih dapatnya itu dari artificial. Kalau dari fresh flower itu memang kita ya nggak ada warnanya gitu ya Mbak? Warnanya tuh kayak cuman kayak ya putih, hijau, dominan gitu putih mah gitu. ada gitu. Tapi kalau udah colorful yang mengarah ke internasional, ke tren ya. Kalau internasional sih kita itu ibaratnya temanya, tapi kalau trennya itu sekarang kita mau internasional mau tradisional tuh semua lebih ke colorful. Nah, warna colorful, warna yang aneh-aneh itu didapat dari artificial. Tapi kita selalu info, Bu kalau mau ini kita mix ya gitu. Oh iya emang Mbak, karena seperti warna biru tuh kita nggak maksimal kalau dari fresh flower. Iya. Gitu. Kalau dari artificial ya. Kalau tradisional itu justru lebih putih sebetulnya. Semua lebih putih, jalanannya putih. Tapi sekarang karena kita trennya lebih baru lagi, jalanannya juga bisa hitam atau bisa misalnya printing colorful gitu. Jadi ya sesuai request aja, tapi ya kita tetap mengikuti tren. Tapi yang aku tangkap adalah yang menarik adalah kayaknya nih Safira Maharani Decoration ini tidak hanya membuat konsep itu sesuai dengan willingness atau keinginan dari si klien tadi ya, tapi juga kayaknya juga memberikan suggest yang luar biasa ke klien ya, yang terbaik-terbaik, karena banyak juga kan sekarang ini nih trennya anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang suka melenceng-melenceng ya, pengen ini, pengen ono. Nah, itu gimana sih Mbak Meli menanggapi seperti itu? Jadi biasanya kita gini, ya udah kita tampung dulu nih pada saat datang, kita tampung dulu. Kemudian mau temanya apa pasti nanya gitu. Ada yang sudah ke kita dengan membawa tema, ada yang juga nggak tahu Mbak gitu kan ya. Emang ininya apa? Kemudian biasanya saya yang lebih enak tuh kalau misalnya memang kita sudah package gitu ya. Ya udah bajunya apa, desainnya apa gitu. Oh bajunya ini warnanya. Oh ya sudah, baru kita berkembang. Atau kita temanya di Sanggar Lizanya kita Sunda Mbak, di Sanggar Lizanya kita Jawa Mbak gitu. Oh ya sudah, dari situ kita lebih enak kita arahkan, kita bisa langsung discuss. Wow, keren. Tepuk tangan dong untuk Safira Maharani. Iya kalau kami sih lihatnya ya dari Citayam Fashion Week itu mungkin lebih melihat bagaimana mereka sangat kreatif dan juga istilahnya anak-anak muda anak muda di Jakarta tuh jadi bisa mengisi kekosongan waktu mereka dengan suatu hal yang positif. Jadi nggak harus main game terus, nggak harus di rumah terus, tapi mereka akan bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Ya kalau tanggapan kita ya itu is very nice gitu, very good gitu kan. Sehingga kami tinggal mengikutinya ya.
misalnya nih kan kalau kayak gitu kan akhirnya trennya di mana, di TikTok kan. Betul. Ya kita ngikutin kreativitasnya mereka kayak gimana, kan suka ada fashion week jadinya, fashion show begitu, sehingga itu akan jadi inspirasi kami untuk bikin konten kami, sehingga selama ini kan bikin konten kebaya selalu kayak serius, vibe-nya kayak tradisional, sehingga kemarin kita sudah mencoba untuk membuat konten dengan sosial media tim kami untuk membuat konten tentang kebaya, tapi dibikin vibe-nya yang lebih kreatif kayak yang sekarang cewek mamba, cewek bumi, cewek itu. Nah kita lagi bikin dan ternyata it's very good gitu loh. Nah paling kita menanggapi itu seperti kayak gitu aja sih. Berarti sisi positifnya juga tetap ada ya, yes, Mbak betul. Fitri ya, gitu kan ya. Nah kalau dari sisi dekorasi nih, gimana nih? Ya kita menanggapinya dengan itu bagus ya, benar kata Mbak Fitri. Kemudian bisa akhirnya TikTok pun jadi rame dengan konten mereka. Nah mungkin kalau di kami sih lebih, ini kan kreativitasnya tuh banyak tuh. Kalau saya lihat tuh fashionnya ya ada bajunya gimana. Kalau kita bisa diadaptasinya bahwa ini berarti kalau kita buat dekor nanti harus semakin kreatif, harus makin berani, out of the box. Iya. Tapi kan masalahnya kembali lagi kalau kita kan memang benar-benar menampung aspirasi pengantin. Betul. Ya, cuman ya mungkin pada saat discuss mungkin mau yang out of the box nggak nih Mbak, Mas gitu. Kita hanya menawarkan ya. Gitu. Tapi Jadi kan sesuatu yang kita ambilnya kreativitas dan beraninya mereka itu ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya poinnya adalah Mbak Fitri sama Mbak Meli juga sebenarnya tidak mau ketinggalan juga dari tren-tren saat ini gitu kan, bawa Citayam Fashion Week ataupun hal-hal yang viral sekarang di TikTok juga gitu kan ya. Yang aku tangkap adalah Mbak Fitri sama Mbak Meli ini orang yang sangat inovatif sekali, mau mengikuti perkembangan zaman saat ini. Iya, harus tren klien, kalau enggak ya begitu ya. Kalau misalnya kita tidak mengikuti tren, mungkin Sanggarlisa nggak akan ada sampai saat ini. Karena itulah. Setuju ya. Karena memang kita bagaimana kita beradaptasi dengan tren-tren yang ada di pasar, sehingga kan yang namanya pasar itu konsumennya kan pasti berubah dari setiap generasi. Mungkin tahun 90-an kayak gini trennya, tahun 2000-an. Nah, sekarang anak-anak milenial udah bukan milenial kalau menurut aku, udah generation. Iya. Udah zenith. Nah, udah beda lagi. Sehingga kita harus memikirkan sesuatu apa yang relate dengan kehidupan mereka sekarang, paling gitu. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong nih para klien, luar biasa. Nah, ini bener-bener nih informasi yang luar biasa untuk seluruh couples yang ada yang nonton podcast hari ini gitu kan ya. Ini benar-benar informatif sekali dan sangat keren banget. Kenapa? Karena benar-benar pameran pernikahan Indonesia season kedua kali ini di Grand Ballroom Krakatau Taman Mini Indonesia Indah tidak menghadiri vendor yang kaleng-kaleng ya. Benar-benar keren, luar biasa. Jadi sayang banget kalau kalian nggak hadir nanti di pameran pernikahan tersebut. Bener nggak? Betul. Bener, termasuk ya. kita berdua ya. Iya dong. Nanti Mbak Meli sama Mbak Fitri hadir dong pasti ya. Iya dong. Wow ya. Dan tentunya nanti katanya juga akan ada, aku voucher sedikit ya. Katanya juga nanti akan ada demo makeup kayak gitu ya. Yes, betul, dari Sanggarlisa. Tapi gini deh Mbak Fitri, aku mau agak gosip dikit nih gitu. Aduh, boleh. Boleh ya? Mbak Fitri, katanya kan, saya dengar kabar nih, karena saya juga berkecimpung di bidang wedding gitu kan ya. Nah, katanya nih Sanggarlisa, terutama nih yang make upin gitu ya, itu katanya mahal banget, bener nggak sih? Langsung gitu. Mahal nggak sih Mbak Fitri? Sebenarnya mahal relatif loh, Cie. Itu kayaknya Membela ya? jawaban ini banget ya. Oke. Karena kalau di compare harus apple to apple gitu. Betul. Jadi sih sebenarnya kalau menurut saya, dengan boomingnya makeup artist ya, ini bukan karena kalau Sanggarlisa kami kan bilangnya kami adalah one stop wedding. Betul. Tapi beda dengan ada yang sekarang booming adalah makeup artist. Sebenarnya kalau di compare secara harga antara kami yang sudah menyiapkan one stop wedding dengan makeup artist mua itu, maksudnya harganya dengan harga yang hampir sama, tapi itemnya tuh lebih lengkap di Sanggar. Promosi. Tapi makeup artist itu adalah salah satu partner kami juga gitu, karena bersama mereka juga, maksudnya kami tidak menganggap makeup artist as a competitor, tapi kami rangkul sebagai partner kami. Tapi kalau mau kita bicara mengenai harga, ya antara Sanggar dengan harga yang hampir sama dengan makeup artist tertentu, dan sedangkan item yang kita siapkan lebih banyak, ya tentu akan lebih menguntungkan. Ada harga, ada quality ya. Yes. Oke, aku juga mau nanya dari Safira Maharani, gimana kalau dari sisi harga nih, kayaknya kedengaran mahal juga kayaknya nih. Kita memang mahal relatif betul. Maharani mahal banget, enggak ya? Maharani betul ya. Tapi kita memang
Kita bukan nyebutnya juga, kita memang ada segmentasi pasar ya, middle up. Cuman kalau dibilang mahal banget, bener kata Mbak. Yang lebih mahal banyak sih ya. Oh gitu ya sebenarnya. Oh gitu. Banyak. Jadi istilahnya ya dekornya sesuai sih sama ya kualitas tadi. Betul. Sesuai yang kita sajikan, sesuai dengan kualitas. Karena kalau misalnya melihat dibandingin dengan yang di bawahnya juga ya beda. Mungkin harganya jauh di bawah, tapi kalau kita melihat dekorasinya juga beda. Betul. Gitu. Jadi memang kita ya sesuai dengan kualitas yang kita ingin, yang kita keluarkan ya sesuai lah. Dengan harga ya. Pasti nggak akan nyesel tentunya ya, apalagi ini apa ya, nikah gitu kan, sekali seumur hidup gitu ya. Benar. Dan hitungannya Safira Maharani juga udah lama loh, udah 18 tahun. Mantap ya. Masih lama Aku manggilnya senior lah ya, senior. Tapi kalau dibandingin Sanggar Liza mah jauh, cuman hitungannya memang kita dari Termasuk pemain lama. Pemain lama ya. Kolonial ya. Kolonial ya. Nah ini juga aku mau nanya sama Fitri lagi ya. Nih, ini ada yang menarik lagi nih Mbak Fitri nih. Katanya kenapa sih kalau misalnya nih kalau make upin klien itu kenapa harus Mbak Fitri? Kenapa nggak yang lain gitu? Oh, enggak juga. Enggak juga ya? Berarti nggak tahu Sanggar Lisa aja. Tahu, aku mancing-mancing aja. Yes. Atau nggak gini jawab, atau pertanyaan aku rubah deh gitu kan ya. Nah kalau misalnya nih ada klien yang bener-bener kayak segmennya sesuai dua-duanya gitu kan ya, bener-bener middle up lah gitu kan ya. Nah betul. Nah kebetulan ada klien yang sudah deal, maunya Mbak Fitri gitu kan ya. Terus tiba-tiba ada juga klien yang mau deal juga nih, udah deal sebenarnya, udah bayar juga DP, mungkin BP-nya mungkin ya sama besar lah ya sama kliennya A gitu kan ya. Maunya juga Mbak Fitri. Nah gimana nih, apalagi dia mungkin dia selebgram lebih hits atau dia artis lebih terkenal gitu kan. Gue mau lo misalnya gitu. Gimana nih Mbak Fitri? Gimana kebijakannya nih? Kalau di Sanggar Lisa, karena kita semua kan by system ya. Jadi walaupun ada customer service, tapi semua memang order tuh by system. Jadi ya siapa cepat dia dapat. Jadi kita udah nggak ngelihat apakah dia pejabat atau selebgram. Sekarang mana aja yang masuk duluan gitu. Jadi iya betul. Jadi kalaupun ada yang sampai dia kekeh banget pengen dia sama saya, oke, tapi dengan kondisi seperti ini. Kalau kamu mau, kamu bisa di-rias duluan misalnya. Misalnya kalau aku harus nge-rias di tempat yang pertama, yang sudah deal pertama itu di jam 5 pagi. Jadi kalau kamu mau nggak di-rias jam 2 pagi? Kalau dia mau dan bersedia ya oke, tapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita sepakati bersama. Tapi Mbak Fitri itu menyanggupi yang kayak gitu ya? Enggak sih, habis soalnya kan enggak, maksudnya bisa sih. Karena kan setahu aku emang ada ya, Mua juga ada kan makeup artis yang memang klien jam 5 pagi makeup untuk akad nikah jam 8 pagi, dia makeup jam 5 subuh kan. Terus dia mau juga di Mbak Fitri misalnya gitu. Iya, istilahnya sehari bisa 3 atau 4 klien ya. Karena kalau kita kan di sini kan kami sudah tim di sini. Jadi kalau saya nggak bisa ada yang ini, kalau yang ini nggak bisa ada yang ini, dan semua sudah kita punya standarisasi hasil riasannya gitu. Kalaupun mereka kepengen tahu dulu, boleh tes makeup dulu. Karena kalau buat saya bekerja sama dengan tim itu akan lebih enak gitu dibanding saya harus lari-lari ke sana ke sini, tapi nanti hasilnya malah nggak maksimal. Di sini lagi ngerjain setengah, nanti di sana nelfon WO-nya, Mbak, udah sampai mana gitu. Akhirnya kita nggak tenang ngerjainnya. Gitu sih. Nah, ini catatan ini perlu di bold gitu kan ya. Jadi klien-klien atau couples yang dengerin podcast ini jangan ragu lagi untuk pakai Sanggar Liza. Kenapa? Karena juga yang poin yang aku dapat adalah standar tadi gitu loh. Jadi walaupun bukan Mbak Fitri yang make upin, walaupun tim dan segala macamnya, tapi standarnya sudah ada dan pasti hasilnya juga sangat luar biasa dan keren sesuai dengan permintaan tentunya. Yes, betul. Jadi ada standarisasi riasannya, tapi juga dengan makeup artist itu punya style makeup sendiri-sendiri. Karena kan setiap klien akan punya selera yang berbeda-beda ya dalam rias. Sehingga ketika mereka kesini pun mereka mau cari yang style apa, yang bold kah, yang soft, fresh, apalah gitu. Nah, kita ada di sini kayak gitu. Nah, aku ke studio berikutnya dulu ya. Boleh, silahkan. Biar nggak dianggurin ya kan, bestie kita yang satu lagi gitu ya. Nah, Mbak Meli gitu kan ya. Nah, ini kalau tadi kan bicara makeup ya gitu kan ya. Kalau kita bicara dekor nih gitu ya. Nah, sehari itu biasanya ngambil berapa event sih? Saya kalau event medium, saya bisa pagi 2 malam 2. Cuman kalau udah tatarannya itu seperti yang hotel bintang 4, bintang 5 atau sekelas kapasitas gedung 1000, 2000 bed, itu berarti kan otomatis ballroom ya. Betul. Itu kita cuma terima 2, pagi 1, malam 1. Sebetulnya sih kalau dari segi barang
kami sampai 1 hari 8 event kami ada. Masalahnya adalah kalau di Safira itu saya masih turun langsung untuk quality control. Wow. Karena untuk rangkaian bunga dan lain sebagainya saya masih sangat kontrol itu tadi. Gitu. Jadi kan saya khawatirnya adalah bahwa nanti kalau bukan di tangan saya, di tes saya nanti takutnya berubah gitu. Oke. Gitu. Jadi intinya sebenarnya Mbak Meli pun juga ikut dalam controlling eventnya, controlling bentuk dekorasinya. Betul. Sesuai dengan memang term and condition atau aturan lain atau ketentuan yang sama klien gitu ya, sepakatannya. Betul. Gitu ya. Meskipun klien itu misalnya saya kan ada beberapa marketing waktu itu ya. Jadi meskipun sudah deal dengan marketing A, tetap saya ada 1 kali aja saya minta ketemu dengan pengantinnya karena saya pengen tahu taste-nya, pengen tahu detailnya. Dia ada juga dari bahwa taste-nya itu adalah bahwa dia tuh ada orang nggak suka soft, ada juga orang nggak suka ngejreng. Kan orang beda-beda ya. Jadi dia jadi dengan saya sekali ngobrol dengan beliau gitu ya. Oh ya sudah saya udah tahu deh. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk kedua vendor kita yang luar biasa hari ini ya. Nah, Mbak Fitri dan Mbak Meli yang luar biasa hari ini nih. Kalau kita kayaknya berdua, kalau tadi aku ngomong sama Mbak Fitri, udah ada Mbak Meli, kayaknya lebih seru lagi kalau lebih ramai lagi ya. Nah, aku juga akan kehadiran salah satu orang yang luar biasa juga. This is owner dari Janji Pernikahan. Nah, ini yang meng-create luar biasa pameran pernikahan Indonesia season kedua yang berlangsung nanti di Grand Ballroom Krakatau Taman Mini Indonesia Indah. Nah, beliau ini inspiring sekali sih, luar biasa banget juga. Ini kita undang aja langsung Bang Jenas. Wow, selamat datang. Silakan Bang Jenas. Aduh, muter-muter. Halo. Duduk silakan. Gimana Bang Jenas, sehat? Waduh, sehat. Kalau ini kenalin dua-dua besti aku. Udah kenal, sangat terkenal. Sangat terkenal. Aku juga udah mengenal di mana-mana udah. Dan beruntung sekali hari ini bisa ketemu ya. Nih Bang Jenas, tadi kita udah ngobrol banyak hal nih sama Mbak Fitri dan Mbak Meli gitu kan ya. Mbak Fitri seputaran ya Sanggar Liza yang siapa yang nggak tahu Sanggar Liza ya teman-teman ya. Dan Mbak Meli juga siapa yang nggak tahu Safira Maharani Decoration. Waduh, silahkan langsung cek juga di Instagram saat ini juga ya. Nah ini Bang Jenas ya, gimana ya pameran pernikahan Indonesia persiapannya seperti apa? Apakah udah full booking? Apakah udah bisa nolak-nolak vendor-vendor sebelum gabung? Silakan Bang Jenas cerita sedikit dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aldi, terima kasih udah di-invite ke sini. Untuk Janji Pernikahan sendiri sih sebenarnya kita sudah mulai hampir full ya, hampir boothnya kurang lebih 85% sudah terisi, ya. Tepuk tangan dulu dong, 85%. Keren loh. Dan makin optimis ya karena memang sekarang semua area di lini, semua lini di negara kita udah mulai stabil, udah mulai agak lebih happy. Termasuk kemarin ngelihat Citayam Fashion Week excited banget. Oh, lagi liatin itu juga ya? Iya. Ini saya heran deh, di narasumber kita ini kan udah sesepuh ya, bahasa itu udah kolonial di bidang wedding tuh udah kayak udah senior ya banget lah gitu kan. Tapi update banget ya soal Citayam Fashion Week ini. Bener-bener keren banget sih emang saya. Ini gimana tanggapan Bang Jenas di Citayam Fashion Week juga? Atau malah justru hadir ya? Salah satu bagian dari gengnya itu ya. JJ ya. Kita sebenarnya pengen hadir ya kemarin di acara itu, tapi kebetulan memang banyak wedding ya hari Sabtu dan Minggu kemarin, jadi kita mau nggak mau harus memantau dari lewat layar kaca aja. Nah tapi untuk Janji Pernikahan sendiri kita itu banyak mengadop hal-hal yang kekinian seperti sekarang untuk semua konten dan semua acara di pameran kita nanti supaya di pameran ini tidak hanya menampilkan suasana yang dulu banget gitu, nggak seperti pameran-pameran yang ya dari 20 tahun lalu ya sama aja gitu. Nah kita pengen ada sesuatu yang baru di sini, termasuk kita mau menemukan di Janji Pernikahan ini trendmark wedding untuk tahun 2023 itu ada di sini gitu. Wow. Nah kita juga sedang merancang bagaimana kita bisa membuat Taman Mini Fashion Week juga. Wow, siapa yang akan hadir? HTM-nya berapa tuh? Nah justru itu makanya dengan adanya pameran ini kita berharap adanya generasi-generasi baru yang terangsang cara kerja, cara berpikir
Termasuk salah satunya kenapa kita mengundang Safira dan Sanggar Liza untuk masuk ke pameran. Karena kita itu pengen nunjukin ke orang-orang yang tadinya merasa, wah gue nggak bisa gitu. Nah tadi sempat saya dengar ya, walaupun saya tadi belum nyampe di studio, Mbak Fitri sempat bilang kita dari gang ya, kalau nggak salah dari gang ya Mbak. Nah berapa juta orang adik-adik kita itu sedang mengalami hal ini, atau vendor-vendor baru yang sedang mengalami ini. Betul. Nah, mulai dari hal yang terendah gitu, sampai sekarang lihat Sanggar Liza yang dimana gedungnya lebih besar dari Kokas gitu ya. Amin. Amin aja deh, amin aja deh. Iya. Dan kalau di bisnis itu Mas Aldi, bisnis yang berhasil itu apabila customernya itu sudah ngantri. Itu boleh dibilang berhasil. Betul. Nah kita lihat sekarang di Safira dan di Sanggar Liza, customer itu ngantri. Saya Amin. dengar, ya kebetulan Dewi itu di bagian wedding juga, dia namanya Dewi Entertainment. Saya tahu dia sering cerita kalau Sanggar Liza itu benar-benar kayak ditungguin orang gitu, di customer ngantri. Berarti ini adalah salah satu ciri perusahaan yang udah berhasil. Nah, kita berharap dengan adanya hal-hal yang seperti ini meng-create cara berpikir orang untuk lebih inovatif ke depan dan lebih sabar. Nah, apalagi kita kemarin sudah melewati pandemi yang benar-benar kelam ya. Dan sekarang di momen inilah kita saatnya bangkit bersama-sama. Karena 2 tahun kemarin itu saya anggap semuanya restart, semua mulai dari nol, termasuk perusahaan yang sudah besar dan perusahaan yang baru. Jadi sama-sama maju ke depan. Dan saya tadi dengar Mbak Fitri dan Melik bilang kita melakukan inovasi yang terbaru, kekinian. Nah ini salah satu motor penggerak kenapa janji pernikahan diadakan. Wow, tepuk tangan dulu dong. Tadi sudah merinding 1, merinding 2, merinding 3. Waduh, keren banget ya. Tentunya ini informasi juga untuk seluruh klien ataupun couples yang mendengarkan podcast kita hari ini gitu kan ya. Jangan lupa follow @janjipernikahan untuk dapetin updating info-info spesial, info-info keren yang tentunya juga akan dikemas dengan banyak sekali video-video atau konten-konten menarik. Dan tentunya rangkaian podcast ini terus berlangsung sampai nanti ya Bang Jenes ya. Dan tentunya Bang Jenes nih, persiapan yang seperti apa sih nih dalam pameran pernikahan ini yang bikin Bang Jenes tuh kayak, maaf ya ini kayak lebih, saya kok kayak merinding banget, ini kok kayak yang haru banget. Bener dong, ada keluh kesah kan pasti ada, tapi yang ini kita bicara yang menarik aja deh. Gitu Bang Jenes, boleh dicerita. Nah, yang paling mendebarkan sebenarnya ini adalah apakah metode yang kita pakai sekarang itu akan bisa menciptakan trademark baru di tahun depan. Itu yang paling mendebarkan. Karena percuma, customer banyak banget yang datang ke janji pernikahan, ke pameran ini, percuma. Tapi kalau kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu, menghasilkan yang bakal jadi trendsetter. Kalau seandainya hanya rame saja, ya oke. Kalau pameran, apalagi janji pernikahan sekarang promonya luar biasa ya, di mana-mana, termasuk dari tim Mas Aldi juga luar biasa banget. Dan sekarang view kontennya itu banyak, dan jumlah DM yang masuk ke Instagram janji pernikahan saya dapat dari OPI itu udah 999 plus luar biasa. Itu aku sampai tanya mereka, kalian kok gak balas ini gitu. Pak, kita nggak sempet, udah. Tapi anyway, dari kita itu deg-degan apakah ini bisa berhasil untuk menemukan salah satu trademark baru di tahun depan. Makanya dengan bantuan dari Mbak Fitri, Mbak Meli, hal ini akan bisa kita capai. Nah, itu tadi informasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Bang Jenes ya seputar pameran pernikahan Indonesia season kedua di Grand Ballroom Krakatau tahun ini Indonesia Indah gitu kan ya. Nah, sekarang kita pindah lagi ke studio 1 kita yang tadi pertama ya. Mbak Fitri masih semangat dong? Kembali ke laptop ya. Oke. Mbak Fitri, tadi ngomong-ngomong soal klien, ngomong-ngomong soal harga belum dijawab nih. Aduh. Berapa sih pricing list-nya atau quotation-nya gitu kan ya, yang paling, atau bicara yang paling mahal berapa sih? Paling murah ya. Kalau ngomong paling mahal takut itu ada pajak. Oh salah ya. DJP ya kan, dirjen pajak ya kan. Atau gini, kalau misalnya Mbak Fitri nggak bisa infoin range harganya berapa,
bisa kasih tahu nggak quotation atau harga termahal waktu handle klien? Harga termahal. Bocorin dikit, bisikin aja, bisikin. Bisikin berarti nggak usah kedengeran ya? Ada tetap kedengeran juga. Paling ya karena sebenarnya kan karena kita kan rias pengantin ya beda kayak dekor kayak catering. Kalau catering kan bisa sampai miliaran ya. Wow, bener. Tapi kalau rias pengantin paling mahal itu ya paling di kisaran 300 sampai 400 jutaan, paling sekitar gitu aja. Paling mahal ya. Ini paling mahal ya guys. Tapi ya. yang paling murah pun kita ada yang paling murah tuh di kisaran sekitar 20 jutaan juga ada juga. Tapi itu udah all in semuanya atau? Iya, biasanya kalau yang lengkap yang 300 sampai 400 itu yang bener-bener all in semua dipesen sampai acara adat selengkap-lengkapnya. Semua disiapkan ya? Yes, betul. Sampai busananya, kemudian acara adatnya, riasannya dan semuanya yang eksklusif premium. Nah, gitu deh. Wow. Nah, kalau itu kan soal harga. Boleh bocorin dong klien siapa sih yang waktu itu pernah berkesan di make upin? Sebenarnya semua berkesan. Pasti ada yang lebih kayak yang kalau sampai rumah tuh pasti kebayang-bayang seneng deh gue tadi make upin dia. Kebayang-bayang gitu. Sebenarnya pasti coba. Siapa ya? Saking banyaknya ya. Saking banyaknya sih. Agak sombong ya di dalam. Bener. Tapi menurut aku sih semua berkesan ya. Semua klien spesial buat kami karena mereka lah kami masih ada sampai saat ini. Benar. Ini jawaban yang benar-benar bijak ya teman-teman ya. Karena kalau nggak semua klien dianggap spesial nanti sedih. Yes, betul banget. Jadi semua kita treatment sama, bukan masalah yang ini bayar lebih mahal, yang itu lebih murah. Tapi semua akan mendapat pelayanan yang sama dari Sanggar Lisa. Gitu. Keren. Ini merinding lagi loh guys ya. Karena apa bener ya, kalian nggak hanya servisnya, harga ya boleh ya, ada harga ada kualitasnya gitu kan ya. Dan tentunya juga pasti yang diberikan juga yang pasti yang terbaik, bukan yang biasa gitu kan ya. Kalau Mbak Meli, dekor termahal. Karena saya tuh pernah dengar Bang Jedes ya. Saya pernah dengar ada dekor yang sampai 600 juta. Saya pernah dengar nih, pernah dengar. 1 miliar juga ada ya, Mbak? Ya, miliaran. Aku belum pernah dengar sesuatu, belum lihat juga. Mungkin aku mainnya kurang jauh ya. Mbak Meli, berapa yang paling mahal? Kalau Safira kan emang dia di middle ya, jadi bukan yang high ya. Oke. Jadi bukan yang seperti yang itu ya, berapa ya? Itu juga agak berat ya, Bun. Dia takut kena ini kirim surat cinta dari pajak ya. Karena di TikTok pun juga lagi rame Mbak Fitri, kalau misalnya kita nyebutin kekayaan DJP tuh pada komen. Iya. Seneng gitu. Tapi kalau Sanggar Lisa ini kok taat pajak kok. Keren ya. Semua taat pajak insya Allah ya. Mbak Meli. Saya takut dilenceng-lencengin kemana-mana, aku lupa nih ya kan, kita butuh jawaban. Ya. Atau kita ngomongnya bukan yang termahal ya, yang termurah ya. Aman ya Mbak? Aman. Kita masih melayani kok yang 15 juta, 20 juta ya. Oh gitu, ini yang termurah. Yang 3-4 meter ya. Iya, kita masih melayani di situ. Kalau yang termahal itu ya berapa ya? Ya gitu deh, ratusan sih. Ada ya? Wow. Ratusan, itu juga mahal itu karena kan gedungnya besar. Gitu. Boleh dinotis dong gedung mana itu yang lagi berkesan juga kalau itu banyak kalau ya. Berkesan tuh bisa begini nggak? Ada nggak sih yang kalau venue atau gedung yang bikin Mbak Meli akan hati kesel gondok? Oh itu banyak. Banyak ya? Kalau itu banyak ya? Kita ada beberapa, cuman kalau misalnya memang kita udah kesel atau apa dengan itunya, tapi kalau hasilnya itu bagus, kemudian yang paling penting buat kita tuh kalau kliennya puas ya. Itu tak tergantikan ibaratnya dengan kekesalan kita tadi tuh udah ini deh udah langsung hilang deh. Si yang kesel-keselnya kita, capek-capeknya kita. Jadi kalau buat kami sih ya, kalau kita sih nggak ngitung sama kayak Mbak Fitri, nggak ngitung murah mahalnya. Justru kalau pada saat challenge buat kita sekarang nih ya, kalau Safira kan harus kekinian terus ya. Kalau dapat order yang nggak begitu mahal tapi model baru dan kita bisa men-challenge, kita bisa men-create itu sesuai dengan budgetnya, dan itu jadi model baru lah yang kita tuh malah seneng banget tuh. Malah maksudnya nggak mahal, kita bisa karena Safira biasa middle up ya. Itu tuh saya PR banget loh kalau harus menekan budget itu untuk bikin. Sementara harus produksi baru. Itu kalau sampai pengantinnya seneng segala macam, itu saya kayak prestasi banget loh, ketimbang saya dapat order yang besar. Jelas besar itu otomatis kalau misalnya sampai wow banget dan harganya mahal, ya wajar lah.
ya pasti harus wow kalau harganya mahal gitu. Betul. Tapi kalau kita bisa sampai bikin emes, lucu ya bisa kekinian gitu. Dengan harga sekian gitu. Dengan harga sekian, itu saya seneng banget. Asli, maksudnya itu challenge banget buat saya, buat kita gitu. Wow, itu dia tadi jawaban dari Mbak Meli dan Mbak Fitri, luar biasa sekali Bang Janes ya. Kita nih benar-benar kedatangan kehadiran dari vendor-vendor keren, terkenal ya kan, siapa sih nggak kenal ya gitu kan. Jadi teman-teman nih atau couples atau klien-klien yang melihat podcast pertama kita ini, maaf ya kalau agak sedikit rumpi ya. Agak sedikit seru karena emang kita create seperti itu ya Bang Janes ya, karena memang harus beda setiap tahunnya, setiap pertemuan dari pameran pernikahannya harus kita create secara berbeda. Nah, jangan lupa tentunya buat rekan-rekan atau klien atau couples yang ingin mendapatkan informasi update tentang informasi pameran ini gitu kan, silakan langsung follow aja Janji Pernikahan di @janjipernikahan. Nanti teman-teman akan mendapatkan info update terkait dengan pameran-pameran pernikahan nanti gitu kan ya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk kepoin ya. Ini jangan salah IG-nya Janji Pernikahan, view-nya, weh kan, sampai kan bisa membantu satu sama lainnya, win-win opportunity banget nih. Nah jangan lupa juga follow akun Instagramnya Sanggar Liza di @sanggar_Liza. Wow ya, dan langsung follow aja. Nanti di follow back kok 2 tahun lagi. Nah, ini jangan lupa juga nih buat kamu vendor, bukan vendor ya, klien-klien yang masih cari dekorasi yang udah bulan depan atau tahun depan belum dapat juga, tenang ya. Di sini sudah hadir Sanggar Maharani Decoration, Safira Maharani Decoration. Dan tadi dikat aja ya. Jadi tinggal silakan Safira Maharani Dekor. Wow, itu dia, tepuk tangan dulu untuk seluruh vendor kita nih, luar biasa pada podcast kali ini. Dan tentunya terima kasih banyak udah hadir di podcast kita Mbak Fitri dan Mbak Meli, makasih banyak. Terima kasih juga. Sampai ketemu kita di pameran pernikahan tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jangan lupa karena pasti akan ketemu dengan owner-owner luar biasa ini. Jangan lupa kunjungi booth kami. Udah tahu booth-nya kan? Boleh di-share aja booth berapa? Ayo. Kayaknya Safira Maharani pesen 5 booth kayaknya ya. Lupa. Ya, segitulah ya, ada lah. Pokoknya intinya muter-muter aja, karena nanti bakalan banyak tenan-tenannya ya, akan banyak booth-boothnya juga. Nanti pasti akan ketemu. Pokoknya lihat aja yang paling bagus, yang paling keren pasti Safira Maharani Decoration. Dan jangan lupa promo dari kami, special price, special wedding package. Betul. Semua saat itu kita ada deh. Iya, betul. Free semuanya, free apa, bonus semua kita di Janji Pernikahan. Wow, di pameran pernikahannya. Mbak Fitri juga ini ya. Ya, nanti juga ada demo makeup dari Mbak Fitri langsung di rangkaian acara pameran pernikahan itu. Dan tentunya kapan jadwalnya diupdate terus dong, dilihat nanti Instagram dari Sanggar Liza, Safira Maharani Decoration, dan tentunya Janji Pernikahan. Nah, sekali lagi terima kasih Mbak Fitri dan Mbak Meli. Terima kasih sama-sama. Dan tentunya sampai ketemu lagi nanti di podcast berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.